Hadirin hadirah yang saya muliakan, kemudian yang menjadi perhatian kita bersama, yang menjadi program paling utama setelah penguatan pendidikan sumber daya manusia, kita harus mandiri. NU harus menjadi jamiah yang mandiri, yang kuat. Al-i'timad ala nafsi asasun najah, berdiri terhadap kekuatan yang dimiliki. Saya yakin kalau Banten yang menjadi mambaul ulum, Banten yang menjadi imamul ulum, imamnya ilmu, sumber ilmu, imamul ulama, imamnya ulama, akan mampu untuk menjadi kemandirian itu. Tapi kemandirian itu tidak akan terwujud manakala tidak ada kesemangatan, tidak ada kesungguhan. Setelah kita ikhlas, di dalam ber-NU itu didasari keikhlasan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, harus disertai dengan kesemangatan. Seluruh kekuatan harus dikerahkan di dalam rangka mencapai kemandirian itu. Alhamdulillah, ya. Sekarang ini banyak cabang-cabang di seluruh wilayah Nusantara Indonesia, terutama di Jawa, di Banten ini ada istilah koinisasi. Koinisasi. Ada satu cabang kabupaten itu 1 bulan koin itu sudah 1, sekian miliar. Pak Komarudin, 1 bulan. Kalau tadi Kiai Bonyamin dalam berapa menit sudah 750 juta. Saya tidak bisa membayangkan kalau seluruh wilayah Banten ini koinisasi semua warga NU. Mungkin cara berpikirnya sederhana saja. Kalau ibu-ibu, adik-adik semua punya anak yang sekolah di RA atau di TK, SD atau SMP, satu hari mereka diberi uang saku berapa, Kiai? Kalau anak kita SD satu hari diberi uang saku 1.000, ambil aja 100, dimasukkan kotak koin itu 100 saja. Setiap warga NU, setiap ibu-ibu bapak punya anak yang akan berangkat sekolah atau madrasah, uang sakunya berapa? Kalau 1.000, masukkan satu anak 100 rupiah. Kalau 2.000, masukkan itu 200 rupiah. Ini setiap hari. Ada berapa warga NU di Tangerang kota ini? Ada berapa warga NU di Kabupaten Banten ini? Bisa dihitung. Itu satu hari tidak terasa. Kalau bapak-bapak satu hari merokok 1 bungkus. Nah, ini Pak Kapolres berapa kali? Satu hari berapa bungkus Pak Kapolres? Saya ini juga ahli hisab. Ahli hisab itu sama dengan sunni. Sunni itu maknanya nyusu geni. Sebab susunya asli sudah rada kedaluar ini bapak-bapak. Ini Pak Komarudin satu hari berapa bungkus rokok? Rokok amil berapa? Enggak, berapa ribu satu bungkus? Sebab saya enggak pernah beli rokok sekarang. 25.000 satu bungkus hanya dibakar, Pak. Ya, jadi abu dan jadi apa ini? Asap, Pak. Ambil 5.000, masukkan koin satu hari, ini akan sampai akhirat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabil. Kalau satu hari 5.000 kali 30 hari bisa dihitung. Saya mohon Ketua NU Bapak Dedi Mahfudin, nanti seluruh ini ada Pagar Nusa, ada Banser, ada pengurus ranting, semua digerakkan. Adakan acara setiap 1 bulan sekali. Seluruh ranting pengurus mengadakan acara rutin tiap 1 bulan sekali paling tidak. Diwajibkan itu. Mustahadah, istighosah. Bila perlu seluruh pengurus cabang dan pengurus anak cabang atau MBC, dalam NU itu tidak anak cabang tapi majelis wakil cabang, dikerahkan semua. Dibagi tugas masing-masing, pembidangan masing-masing, pembinaan wilayah masing-masing untuk menggenjot semua program akan terlaksana dari pertemuan-pertemuan rutin, ya. Ini insya Allah program-program akan berjalan dengan baik dan sukses. Saya yakin
tidak sampai 1 tahun kota Tangerang akan punya kantor yang baik, kantor yang mewah dan bermanfaat. Allahumma. Ini koinisasi. Ada satu cabang kabupaten itu 1 bulan 1 miliar tiap bulan lebih, Pak. Ada satu ranting itu tiap bulan itu 22 juta tiap bulan. Kalau dalam 1 tahun bisa kita kalikan berapa itu? Itu ranting di beberapa daerah. Nah, bila perlu nanti pengurus cabang bisa studi banding ini. Saya rekomendasikan itu. Ya, di daerah Jogja itu ada namanya Kabupaten Bantul. Itu setiap MBC sudah punya mobil ambulan. Setiap majelis wakil cabang, setiap MBC sudah punya kantor. Bahkan sekarang ranting sudah punya kantor sampai lantai 2, lantai 3. Ini ranting. Nah, maka saya berharap momen hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-99 ini akan membangkitkan semangat NU di seluruh wilayah Banten, khususnya Tangerang Kota atau Kota Tangerang. Allahumma amin. Kita dari NU untuk NU, kita yakin terhadap apa potensi apa yang kita miliki. Ini bagian dari amanah diniyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu sudah terus berjalan. Ini sudah hampir 2:30. Ya. Yang kedua, singkat saja, amanah yang kedua ini amanah watoniyah, amanah menjaga tanah air. Kita bisa menjalankan program-program seluruh yang ada di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama ini manakala kita punya wilayah, manakala kita punya tanah dan kita punya bumi, dan Allah berikan anugerah yang luar biasa terhadap tanah kita, bumi kita, yaitu bumi Nusantara, bumi Indonesia. Ini harus dijaga bersama-sama. Dan tidak kebetulan, ini bagian dari takdir Allah bahwa Nusantara kemudian diberi kemerdekaan dan kemerdekaan kita itu pada tanggal 17 Agustus tahun 45 bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan. Itu hari yang memilih adalah Hadratus Syekh Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno sebagai pahlawan revolusi waktu itu, dengan seluruh tokoh-tokoh pergerakan nasional bersama-sama menghadap Hadratus Syekh di Tebu Ireng Jombang, minta pendapat, minta saran, minta doa, minta restu. Akhirnya Hadratus Syekh memerintahkan kepada Pak Karno untuk segera memerdekakan Indonesia, menyatakan kemerdekaan. Kemudian Hadratus Syekh memilih hari yang baik, tanggal yang baik, bulan yang baik, dan tahun yang baik. Ini juga isyarah, ini ilham dari Allah. Maka Hadratus Syekh memilih pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Ini yang memilih adalah Hadratus Syekh, muassis jamiah kita, pendiri jamiah kita Nahdlatul Ulama. Ini bukan kebetulan, ini adalah ilham, ini bagian dari takdir Allah. Kita ini negara yang luar biasa. Kalau kita melihat hari kemerdekaannya sudah luar biasa, orang betul-betul akan merdeka itu manakala memegang hari kemerdekaan itu sendiri. Harinya Jumat, Sayyidul Ayam, ya. Sayyidul Ayam itu Yaumul Jum'ah, tanggalnya 17. Ini bulan Rajab, ini bulan di mana Rasulullah di Isra Mi'rajkan, diangkat pada kedudukan yang paling tinggi yang disebut Sidratul Muntaha. Tidak ada makhluk manusia yang di Isra Mi'rajkan kecuali Rasulullah SAW. Kalau menurut riwayat yang sahih, saudara sekalian, Allah itu mengangkat Nabi dan Rasul itu ada 124.000 Nabi, ada 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi Allah pilih lagi 313 Rasul.
313 itu yang disebut namanya di dalam Al-Quran 25 itu kemudian dipilih lagi yang mendapatkan makom ulul azmi. Dari 5 ulul azmi itu yang paling tinggi adalah junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Buktinya apa? Beliau satu-satunya manusia, makhluk manusia yang di Isra dan di Mi'rajkan. Dari proses Isra dan Mi'raj ini Rasulullah diangkat pada makom yang paling tinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Apa kemudian yang diperoleh adalah 17, 8 dan 45. 17 rakaat sholat, sesuatu yang tidak bisa dienyang, sesuatu yang tidak bisa ditawar oleh kita sebagai umat Muhammad. 17 itu ada 8. Manakala 8 ini diijabahi, kita akan menjadi orang yang unggul, orang yang agung. Apa itu 8? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 Pak Polisi. 4 ini sunat, 5 ini wajib. 4 itu artinya tahiyat awal, karena subuh tidak ada tahiyat awal, jadi 4. Iya kan? 4, 5 itu tahiyat akhir. 45 ini pegangan kita. Di dalam lambang NU itu ada bintang, jumlahnya berapa? 9 adalah angka yang paling tinggi. Itu pegangan kita. 4 adalah pegangan kita. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' wal-Qiyas. Bapak Ibu, Allah itu menciptakan seluruh manusia tidak ada kecuali untuk berbakti, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam beribadah manusia, Allah turunkan tuntunan namanya wahyu. Wahyu itu harus ada yang nuntun. Siapa yang nuntun? Para anbiya wal mursalin. Anbiya wal mursalin itu seluruh wahyu ditutup dengan wahyu terakhir Al-Quranul Karim, karena nabinya juga penutup nabi dan penutup kerasulan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi, tidak ada rasul. Tugas-tugasnya diteruskan para al-ulama warathatul. Allah berikan wahyu melalui Jibril. Jibril memberikan piwulan, memberikan pengajaran, pendidikan, maka kemudian muncul apa yang disebut Al-Quran atau disebut bayan ilahi. Al-Quran, bayan ilahi. Rasulullah mengajarkan hasil dari malaikat Jibril kepada sahabat, memunculkan hadis Rasul atau disebut bayan nabawi. Ya, Rasulullah sedo, Rasulullah dipundut, diambil oleh Allah, meninggalkan sahabat. Sahabat diajarkan kepada tabi'in, maka muncul namanya bayan sahabi atau disebut ijma'is sahabat. Ijma'us sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, tabi'in diajarkan kepada tabi'in, muncullah namanya bayan qiyasi. Ini pegangan kita, Al-Quran, Al-Hadis, ijma' dan qiyas. Ukurannya seperti apa? Kita melaksanakan, mengamalkan 4 pedoman ini, ukurannya apa? Ukurannya 5 sahabat dan 4 khulafaur rasyidin. 4 sama 5 9. 9 ini angka tertinggi. 9 itu istimewa Pak. Coba 9 itu dikalikan berapapun ketemunya 9 ini. Ini keramatnya angka 9. Anda coba, pernah menghitung 9 itu kali berapapun ketemunya 9. 9 kali 1 berapa? 9. 9 kali 2 18. 8 sama 1 9. 9 kali 3 berapa? 27. 2 sama 7 9. 9 kali 4 36. 3 sama 6 9. Iya kan? 9 kali 5 45.
milik kita itu. 4 sama 5 9. 9 kali berapa? Kali 6 berapa? 9 kali 7 berapa? 63. 6 sama 3 9. 9 kali 8 72. 7 sama 2 9. 9 kali 9 berapa? 81. 8 sama 1 9. Ini NU, Pak. Nahdlatul Ulama. Maka pantaslah Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjadi Jam'iyah Al-Mardiyah wal Jam'iyah Al-Mubarakah sekarang menjadi satu jam'iyah yang terbesar di dunia dan insya Allah di akhirat.